Dengar, Sabah dan Sarawak minta merdeka dari Malaysia? Ada apa? Kerinduan akan kebebasan, sentimen kemerdekaan di Sabah dan Sarawak. Pulau Kalimantan menyimpan permadani budaya dan sejarah yang kompleks. Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur menyimpan rasa identitas yang berbeda. Gerakan ini mengadvokasi kemerdekaan dari Malaysia. Seruan untuk pemisahan diri didorong oleh keluhan sejarah, perbedaan budaya, dan ketidakadilan ekonomi. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri bukanlah fenomena baru. Ini berakar pada sejarah sebelum pembentukan Malaysia. Bagi banyak orang, Federasi Malaysia lebih merupakan pengaturan politik daripada persatuan sejati. Sentimen diperlakukan sebagai mitra yang tidak setara telah berlangsung selama beberapa dekade. Alasan dibalik keinginan untuk kemerdekaan ini beragam dan saling terkait erat. Mereka berasal dari rasa pengkhianatan sejarah, kurangnya kendali atas sumber daya, dan erosi identitas budaya. Seruan untuk merdeka adalah simbol yang kuat dari ketidakpuasan ini. Gerakan ini mencakup beragam suara dan perspektif. Yang menyatukan mereka adalah keyakinan bahwa masa depan mereka terletak di luar Federasi Malaysia. Koneksi budaya, warisan bersama Sabah, Sarawak, dan Indonesia. Menambahkan lapisan kompleksitas lain pada gerakan kemerdekaan adalah kedekatan budaya yang erat antara masyarakat Sabah dan Sarawak dengan negara tetangga Indonesia. Warisan bersama ini, yang terlihat dalam bahasa, adat istiadat, dan tradisi mereka, telah membuat sebagian orang mempertanyakan tempat mereka di Malaysia. Komunitas adat Sabah dan Sarawak seperti Dayak, Kadazan Dusun, dan Iban, menemukan akar budaya mereka lebih dekat dengan kelompok etnis yang beragam di Kalimantan, bagian Indonesia dari Kalimantan. Warisan budaya bersama ini, berbeda dengan budaya Melayu yang mendominasi semenanjung Malaysia, menciptakan rasa disonansi budaya bagi banyak orang di Malaysia Timur. Pemutusan budaya ini semakin diperparah oleh dominasi bahasa Melayu dan nilai-nilai Islam yang dirasakan dalam masyarakat Malaysia. Sementara Sabah dan Sarawak menawarkan permadani yang kaya akan bahasa dan praktik keagamaan adat, ini seringkali dibayangi oleh penekanan nasional pada bahasa Melayu dan Islam. Hal ini menyebabkan rasa marginalisasi budaya di antara beberapa komunitas di Malaysia Timur, yang merasa bahwa identitas unik mereka sedang terkikis. Ikatan budaya antara Sabah, Sarawak, dan Indonesia bukan hanya artefak sejarah, mereka adalah koneksi hidup yang terus membentuk identitas dan aspirasi masyarakat. Tarikan dari akar budaya bersama ini merupakan kekuatan yang kuat, yang memicu gerakan kemerdekaan dan memperumit hubungan antara Malaysia Timur dan Barat. Dimensi budaya dari gerakan kemerdekaan menyoroti kompleksitas identitas dan kepemilikan di wilayah yang beragam seperti Asia Tenggara. Ini menggarisbawahi tantangan untuk membentuk identitas nasional yang bersatu, sambil menghormati hak-hak budaya dan aspirasi kelompok minoritas. Kesenjangan pembangunan, kesenjangan ekonomi dan infrastruktur yang memicu kerusuhan. Di luar faktor sejarah dan budaya, kesenjangan ekonomi memainkan peran penting dalam memicu keinginan untuk berpisah. Meskipun kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, Sabah dan Sarawak tertinggal dari semenanjung Malaysia dalam hal pembangunan. Kesenjangan ini terlihat dari kurangnya infrastruktur yang memadai, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara bagian barat. Banyak orang di Sabah dan Sarawak berpendapat bahwa pemerintah federal secara konsisten mengabaikan kebutuhan mereka, memprioritaskan pembangunan di barat, sementara membiarkan timur tertinggal. Perasaan diperlakukan sebagai pinggiran yang terabaikan, ini telah memicu kebencian dan keyakinan bahwa sumber daya mereka dieksploitasi untuk kepentingan semenanjung, yang semakin memperkuat keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Kurangnya infrastruktur yang memadai di Malaysia Timur adalah pengingat yang nyata dari kesenjangan pembangunan ini. Sementara jalan raya modern dan kereta api berkecepatan tinggi menghubungkan kota-kota besar di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak bergulat dengan jaringan jalan yang kurang berkembang, konektivitas terbatas, dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur ini menghambat pertumbuhan ekonomi, membatasi akses ke layanan penting, dan memperkuat perasaan tertinggal. Sektor pendidikan dan layanan kesehatan di Malaysia Timur juga menderita akibat kurangnya investasi. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan seringkali kekurangan fasilitas dasar
dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tetap menjadi tantangan bagi banyak komunitas. Kesenjangan dalam akses ke layanan dasar ini melanggengkan siklus kemiskinan dan keterbelakangan, memicu rasa frustrasi dan marginalisasi yang mendorong gerakan kemerdekaan. Kesenjangan ekonomi antara Malaysia Timur dan Barat bukan hanya masalah statistik, itu adalah kenyataan hidup bagi jutaan orang di Sabah dan Sarawak. Ini adalah pengingat terus-menerus tentang status kelas 2 mereka yang dirasakan dalam federasi, dan memicu keyakinan bahwa kepentingan mereka paling baik dilayani di luar Malaysia. Tetangga baru, relokasi ibu kota Indonesia dan efek gelombangnya. Keputusan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan, bagian Indonesia dari Kalimantan, telah menambah lapisan intrik lain pada debat kemerdekaan. Langkah ini, meskipun terutama didorong oleh masalah lingkungan dan logistik, secara tidak sengaja telah menghembuskan kehidupan baru ke dalam gerakan kemerdekaan di Sabah dan Sarawak. Kedekatan ibu kota baru yang dinamis, yang digambarkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan, telah memicu aspirasi untuk otonomi dan kemakmuran yang lebih besar di antara beberapa segmen penduduk di Malaysia Timur. Relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan telah menggeser dinamika geopolitik di Kalimantan, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Bagi Sabah dan Sarawak, kemunculan pusat kekuatan ekonomi baru di halaman belakang mereka telah meningkatkan harapan untuk peningkatan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Potensi manfaat ekonomi dari hubungan yang lebih erat dengan Indonesia sangat menarik bagi mereka yang merasa bahwa pemerintah Malaysia telah gagal mengembangkan negara bagian mereka secara memadai. Prospek untuk memasuki dinamika ekonomi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, dipandang sebagai jalan alternatif menuju kemakmuran yang melewati kendali Kuala Lumpur. Namun, relokasi ibu kota Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran di Malaysia tentang potensi sentimen separatis di Sabah dan Sarawak. Ketakutannya adalah bahwa hubungan ekonomi dan budaya yang lebih erat dengan Indonesia dapat semakin memicu gerakan kemerdekaan yang berpotensi mengacaukan wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Malaysia dan tidak memiliki niat untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Namun, relokasi ibu kotanya ke Kalimantan, mau tidak mau, telah mengubah dinamika di kawasan itu, menciptakan peluang dan tantangan untuk masa depan. Sepanjang sejarah, banyak komunitas telah berjuang tanpa lelah untuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Perjuangan ini, yang sering ditandai dengan ketahanan dan pengorbanan, telah membentuk jalannya bangsa-bangsa. Dari revolusi awal yang mengupayakan kemerdekaan, hingga gerakan modern yang mengadvokasi otonomi, perjuangan untuk menentukan nasib sendiri tetap menjadi kekuatan yang kuat. Ini adalah bukti semangat manusia yang abadi dan keinginan yang tak henti-hentinya untuk kebebasan dan pemerintahan sendiri. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa pencarian kebebasan adalah, sebuah perjalanan yang melampaui waktu dan geografi. Banyak orang di Sabah dan Sarawak telah lama merasakan ketidakpuasan. Mereka percaya bahwa suara mereka tidak didengar, dan kontribusi mereka sering diabaikan. Pencarian pengakuan ini bukan hanya tentang pengakuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa budaya, tradisi, dan kebutuhan unik mereka dihormati dan dihargai. Diskriminasi dan prasangka telah menjadi masalah yang terus-menerus bagi masyarakat Sabah dan Sarawak. Mereka sering menghadapi stereotip dan bias yang melukiskan mereka sebagai kurang berkembang atau kurang mampu. Hal ini menyebabkan perasaan terpinggirkan dan memicu keinginan untuk otonomi dan rasa hormat yang lebih besar. Salah satu isu yang paling diperdebatkan adalah distribusi pendapatan sumber daya yang tidak merata. Sabah dan Sarawak kaya akan sumber daya alam, namun mereka hanya melihat sebagian kecil dari kekayaan yang dihasilkan dari tanah mereka. Kesenjangan ini telah menyebabkan frustrasi yang semakin besar dan seruan untuk pembagian keuntungan yang lebih adil. Seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan, begitu pula perdebatan tentang masa depan.
Beberapa orang mengadvokasi kemerdekaan, percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai penentuan nasib sendiri yang sebenarnya. Yang lain menyerukan rekonsiliasi dan hubungan yang direformasi dengan pemerintah pusat. Jalan ke depan masih belum pasti, tetapi keinginan untuk berubah tidak dapat disangkal.